Udah tua bukannya meninggal tapi malah aneh-aneh. Welcome to channel baru kan? Oke, di video kali ini saya pengen ngelanjutin salah satu konten saya yang cukup lama. Jadi awalnya tuh konten Citule adalah konten yang tempat saya membuat konten khusus Kota Duri pada saat itu. Nah, sekarang kan saya udah pindah nih. Jadi kayaknya konten ini akan kita up. Kebetulan saat ini saya di Pekanbaru, berarti kita akan bahas seputar Kota Pekanbaru. Oke, kita langsung aja videonya, let's go. Ya, seperti biasa kita akan ngecek-ngecek informasi dari Instagram. Karena kalau dari situs berita tentu agak lumayan sulit ya. Kita masuk berita pertama. Sudah direvisi malah salah lagi. Peramal asal India ini meramal kiamat tanggal 10 Agustus 2024. Anjay. Oke, kita baca berita dulu. Sedang ramai belakangan ini seorang peramal India menjadi sorotan lantaran membuat sebuah prediksi tentang akan terjadinya hari kiamat. Peramal tersebut bernama Kusal Kumar. Ia tinggal di sektor 20 Panchkula, Haryana, yang sedang viral karena sebelum direvisi awalnya dia meramal kiamat akan terjadi pada 29 Juni. Jadi ada peramal guys, ada peramal dari India ngeramal bakal terjadi kiamat pada 10 Agustus. Sekarang udah tanggal 14, berarti salah lagi. Udah tua bukannya meninggal tapi malah aneh-aneh. Bapak nih nggak ada teman, sumpah nggak ada teman. Biasa kan kita kalau ada teman ngelakuin hal aneh-aneh pasti dilarang kan. Jangan lagi cuk, jangan lagi cuk, oh ditumbuh orang nanti gitu. Ini bapak nih kayaknya introvert. Kita baca-baca komen dulu dari Esteller Barbarita. Revisi terus kayak skripsi aja. Udah paling bagus jualan karipap aja om. Karipap apa anjir? Apa karipap cuk? Apalah peramal India pun diposting. Betul. Iya juga anjing, yang salah tuh PKU City anjing. Ngapa yang kayak gini tuh diposting cuk? Ya kita masuk berita yang kedua ya. Hari ini tuh baca berita yang wadidaw aja nih. Berita barbar. Kan dulu sebelumnya ada Duri Barbar ya. Duri Barbar itu kalau nggak salah episodenya udah sampai episode 5. Kayaknya kita bikin PKU Barbar kali ya. Sesama jukir saling bacok. Oh, juru parkir saling bacok di Pekanbaru. Korban dan pelaku dilarikan ke rumah sakit. Anjir, kenapa sih orang-orang cowok maksudnya? Aduh, baca berita dulu lah. Aksi pria muda berinisial MF menganiaya wanita berinisial FY. Wah anjir, cewek cowok bro. Menggunakan parang di Pekanbaru gegerkan warga setempat. Insiden berdarah itu terjadi pada Sabtu 10 Agustus malam di depan gereja HKBP atau tak jauh dari Masjid Rayaan. Oh, aku tahu nih, di Jalan Hang Tua nih. Peristiwa ini bermula dari cekcok mulut antara pelaku dan korban saat perayaan Lebaran Haji lalu. Waduh. Saat menerima uang parkir dari pemilik mobil, korban dan pelaku terlihat adu mulut yang berujung pada ucapan kasar dari pelaku. Korban yang tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut pada suaminya. Setelah kejadian itu, MF dendam, kemudian menyerang FY pada Sabtu 10 Agustus malam. Oh, malam. Saat itu korban keluar rumah untuk membeli popok anak. Pelaku kembali menyerang dengan menggunakan parang. Pelaku membacok tangan dan kaki korban. Akibat kejadian ini, baik korban maupun pelaku dilarikan ke rumah sakit umum daerah Arifin Ahmad. Oh, dekat itu, rumah sakit dekat kok. Dari kejadian. Untuk mendapatkan perawatan medis, kami telah menerima laporan terkait kasus tersebut. Saat ini kami tengah melakukan penyelidikan. Ya, dari Khairul Anwar. Setiap berita tentang parkir 90% suara minta parkir dihapus. Ini penjabat nggak ada yang mau denger apa? Iya anjir. Sumpah orang tuh Pekanbaru tuh resah dengan parkir, cok. Rusuh lah, pemukulan lah, aneh-aneh gitu. Tapi kayak nggak pernah ditertibkan gitu. Gimana tuh? Parkir tuh gimana anjir? Elvino Kaustri, juru parkir dihapuskan saja bikin resah ibu-ibu. Betul. Kayak ya kita tuh butuh parkir. Yes, betul. Kita butuh parkir, tapi kayaknya di tempat-tempat yang memang memungkinkan gitu loh. Kayak misalnya kayak di mall ya kita butuh parkir itu pasti. Terus kayak di tempat-tempat umum yang pada tempatnya lah. Ini kadang kan parkir nih nggak masuk akal. Anjir, ada lapak aja banyak motor tiba-tiba jadi kang parkir. Kadang juga tuh kayak di tempat-tempat kuliner tuh kayak di Ronggo, Simpang Keris itu aneh anjir. Kadang orang jadi malas belanja kan karena kita beli kebab nih 13.000 gitu. Kena parkir anjir jadi 15.000 kebab. Aduh. Oke, kita masuk berita selanjutnya ya. 10 provinsi dengan tingkat PHK tertinggi per Juni 2024. Gokil. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih mengintai Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan Kemenker menunjukkan terdapat 10 provinsi dengan tingkat PHK tertinggi per Juni 2024. Gokil. Apakah ada Riau?
Ya, Rio berada di posisi ketujuh, gokil, dengan 833 karyawan. PHK Indonesia kebanyakan terjadi di perusahaan startup dan pabrik tekstil. Kita baca komen-komen dulu ya. Onde mandai. Onde mandai anjay. Di PHK terus rekrut tenaga kerja baru dari jalur outsourcing dengan sistem kerja PHL. Inilah dimaksud pilihanmu menentukan masa depanmu. Ya ini pasti bakal dikait-kaitkan dengan politik ya. Iya, salah satu alasan kenapa saya akhirnya jadi YouTuber dan bersolo karir seperti ini adalah karena ini juga guys. Jadi ya ini bukan rahasia umum ya. Kalau misalnya kita bekerja kayak di perusahaan-perusahaan itu kan kita magang 3 bulan. Nah biasanya setelah 3 bulan itu kita kan dijanjikan akan jadi karyawan dengan peningkatan karir per setiap 6 bulan atau per 1 tahunnya. Tapi kebanyakan faktanya nggak begitu. Bahkan ada orang yang ketika selesai proses magang itu kebanyakan di-cut bos. Alasan ya tiba-tiba kayak nggak cocok lah, nggak lolos lah, nggak sesuai kualifikasi lah. Pokoknya mereka ngindarin sampai 1 tahun karena bakal ngindarin yang namanya tunjangan THR atau pesangon-pesangon gitu loh untuk karyawan-karyawan yang bekerja lama kan, dan itu udah rahasia umum. Buat teman-teman yang lagi kerja, ya kerjalah sebaik mungkin, terus juga berusaha untuk sebaik-baiknya di pekerjaan tersebut, cari relasi sebanyak-banyaknya, ya nabung juga. Jadi someday kayak terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa ada solusi lah, ada plan B seperti buka usaha mungkin, atau ya kalau relasi kita banyak, link kita banyak, kita bisa dapat lowongan di tempat-tempat lain. Ya, mungkin sekian dulu video kita kali ini dan mudah-mudahan konten ini bisa konsisten. Walaupun saya sendiri tidak yakin. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa di-subscribe. Ayo kita bisa 50.000 subscriber kawan-kawan. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.